Shalom dan selamat pagi saya ucapkan untuk saudara-saudara yang sudah setia mengikuti renungan bersama SR Samros Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan memilih channel kami. Dan jika berkenan, mari kita berkenalan melalui like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya pemirsa langsung mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Terdapat dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34. Di sana dikatakan, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudaraku, penyelamatan Yesus bukan hanya untuk umat Israel, tetapi untuk semua bangsa. Yesus pergi ke Gadara, wilayah non-Yahudi, untuk menyelamatkan dua orang yang dirasuk setan. Yesus sengaja menemui kedua orang itu untuk membebaskan mereka dari siksaan roh-roh jahat, karena tidak ada kuasa lain yang dapat menolong mereka. Dengan otoritasnya sebagai Raja Kerajaan Surga, Yesus memerintahkan setan untuk keluar dari kedua orang tersebut. Atas izinnya, roh-roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi yang kemudian terjun di danau, lalu binasa. Berpindahnya roh jahat merasuk babi tidak dipedulikan Yesus, karena bagi Yesus kerugian pemilik ternak babi itu tidak sebanding dengan keselamatan jiwa satu orang. Nyawa manusia tidak bisa dihitung dengan uang, karena pelayanan akan satu jiwa menuntut harga kematian. Kematian Yesus disalib dengan darah tercurah bernilai jauh melebihi emas dan perak sedunia, karena darahnya yang kudus dicurahkan untuk umat pilihannya dari cengkraman maut. Demonstrasi kuasa Sang Raja Kerajaan Surga tidak dapat disangkali. Setiap orang harus merespons dengan benar. Matius tidak memberitahu kita respon kedua orang yang disembuhkan itu. Markus dan Lukas mencatat bahwa keduanya ingin mengikut Yesus. Namun Yesus menugaskan mereka menjadi saksi Kristus di kota mereka. Saudara-saudaraku, permusuhan antara kebenaran dan kejahatan sudah terjadi sejak di Taman Eden. Sampai kedatangan Yesus pertama hingga masa kini, bahkan sampai kedatangannya kedua kali. Iblis sebagai penghulu kuasa jahat berusaha merebut jiwa manusia untuk membinasakannya. Namun Yesus datang untuk membebaskan manusia dari iblis, dosa, dan maut. Di mata Allah, setiap jiwa manusia sangat berharga, sehingga Yesus mati disalib demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa besar. Baik saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan dengan bacaan renungan pagi kita hari ini, Minggu 21 Maret 2021. Judulnya, Berdiri Teguh. Ayat intinya terdapat di dalam Ayub 11 ayat 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Saudara-saudaraku,
Memang orang muda harus merasa bahwa mereka harus mencapai perkembangan yang tertinggi dari kemampuan mentalnya. Kita tidak akan membatasi pendidikan yang oleh Allah sendiri tidak dibatasi. Tetapi pencapaian kita tidak berarti apa-apa kalau itu tidak dimanfaatkan demi kehormatan Allah dan kebaikan umat manusia. Apa yang kita butuhkan ialah pendidikan yang akan menguatkan pikiran dan jiwa, yang menjadikan kita pria dan wanita yang lebih baik. Pendidikan hati jauh lebih penting daripada sekedar pelajaran dengan buku. Adalah baik, bahkan penting untuk memperoleh pengetahuan dari dunia ini di mana kita hidup ini. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan kekekalan, kita akan membuat satu kegagalan yang tak dapat kita tebus. Sekiranya orang muda memahami kelemahannya sendiri, mereka akan menemukan kekuatan mereka di dalam Allah. Ada ilmu kekristenan yang harus dikuasai, yaitu ilmu yang lebih dalam, lebih luas dan lebih tinggi dari ilmu manusia, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Pikiran harus didisiplin, dididik dan dilatih, karena kita melakukan pelayanan bagi Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keinginan alamiah kita. Kecenderungan jahat yang diwariskan dan dilatih seumur hidup harus dibuang, agar seorang dapat menjadi pelajar di sekolah Tuhan. Hati kita harus dididik agar tetap teguh di dalam Allah. Kita membentuk kebiasaan pikiran yang menyanggupkan kita melawan pencobaan. Kita harus belajar memandang ke atas. Prinsip firman Allah, prinsip-prinsip yang setinggi langit dan yang mencakup kekekalan harus kita pahami sehubungannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Segala sesuatu harus disesuaikan dan ditujukan demi Tuhan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi hari ini. Kami sudah diingatkan bahwa memperoleh pengetahuan dari dunia di mana kita hidup adalah penting. Tapi apabila kita tidak memperoleh surga, itu adalah suatu kegagalan. Tolong kami Bapa agar kami dapat berdiri teguh mempertahankan prinsip-prinsip Allah dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Bapa, di sepanjang hari yang penuh dengan berkat ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami hari ini, baik suka terlebih duka. Inilah seru doa kami Bapa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.